Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Perkenalkan, nama saya Anggiana Prika dengan NIM 243307611054. Program Studi Agroteknologi kelas AGTB. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetisi di perkebunan kelapa sawit. Selamat menonton. Kalian tahu nggak sih apa itu kompetisi? Jadi, kompetisi adalah persaingan yang terjadi ketika beberapa tanaman atau organisme membutuhkan sumber daya yang sama, seperti cahaya, air, dan nutrisi. Di perkebunan kelapa sawit, kompetisi ini bisa terjadi antar tanaman itu sendiri, dengan gulma, bahkan dengan hama dan penyakit. Dalam video ini, saya akan menjelaskan contoh kompetisi dan bagaimana cara mengatasinya. Pertama, kompetisi antar tanaman kelapa sawit itu sendiri. Jika jarak tanam terlalu dekat, akar-akar saling bertumpuk dan menyulitkan tanaman untuk menyerap air dan unsur hara. Nutrisi tanah yang menjadi sebagai sumber daya yang diperebutkan. Kekurangan unsur hara ini dapat membuat pertumbuhan tanaman lambat, daun menguning, dan produksi buah menurun. Untuk mengatasi kompetisi ini, pengaturan jarak tanam yang tepat sangat penting. Misalnya, jarak tanam standar sekitar 9 meter x 9 meter atau sesuai kondisi tanah dan varietas. Selain itu, pemupukan yang merata dan rutin membantu semua pohon mendapatkan nutrisi yang cukup. Selain kompetisi antar pohon, gulma juga menjadi pesaing utama kelapa sawit. Gulma adalah tanaman liar yang tumbuh di sekitar pohon, seperti alang-alang, rumput teki, atau tanaman liar lainnya. Gulma bersaing untuk mendapatkan cahaya, air, dan nutrisi tanah. Jika gulma tidak dikendalikan, pertumbuhan kelapa sawit bisa terganggu, batang menjadi lemah, dan produksi tandan buah segar berkurang. Pengendalian gulma bisa dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, pemangkasan manual atau mekanik. Kedua, penggunaan mulsa untuk menutupi tanah sehingga gulma sulit tumbuh. Ketiga, penggunaan herbisida secara selektif. Namun, herbisida harus digunakan dengan hati-hati agar tidak merusak kelapa sawit atau lingkungan sekitar. Kemudian, kompetisi tidak hanya terjadi dengan tanaman lain, tetapi juga dengan organisme lain seperti hama dan penyakit. Hama seperti kumbang tanduk, ulat kantung, dan ulat api bisa mengurangi kemampuan pohon untuk mendapatkan nutrisi. Penyakit, misalnya busuk pangkal batang atau penyakit jamur yang disebabkan oleh jamur Ganoderma. Pohon yang lemah akan kalah bersaing untuk sumber daya, sehingga pertumbuhan melambat dan produksi buah menurun. Pengendalian hama dan penyakit meliputi pemantauan rutin, sanitasi kebun, penggunaan pestisida secara selektif, dan memilih bibit yang tahan penyakit. Semua tindakan ini membantu pohon tetap kompetitif dan produktif. Sekian dari saya, semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman memahami bagaimana kompetisi mempengaruhi pertumbuhan kelapa sawit. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Bye-bye.